Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda. Sebuah persembahan lagu yang lahir dari pengalaman iman saya, kiranya memberkati setiap kehidupan kita. Saat ku tak mampu bertahan, hadapi beban hidup ini, ku pilih mencari-Mu Tuhan. Curahkan semua isi hatiku. Saat ku tak mampu bertahan, hadapi beban hidup ini, ku pilih mencari-Mu Tuhan. Curahkan semua isi hatiku. Bila ku bertahan sampai hari ini, itu karena kasih dan kekuatan-Mu. Aku takkan bisa berjalan sendiri, namun ku akui hanya Kau kekuatan hidupku. Adakah di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan? Mari datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Saat ku tak mampu bertahan, hadapi beban hidup ini, ku pilih mencari-Mu Tuhan. Curahkan semua isi hatiku. Bila ku bertahan sampai hari ini, itu karena kasih dan kekuatan-Mu. Aku takkan bisa berjalan sendiri, namun ku akui hanya Kau kekuatan hidupku. Oh, bila ku bertahan sampai hari ini, itu karena kasih dan kekuatan-Mu. Aku takkan bisa berjalan sendiri, namun ku akui hanya Kau kekuatan hidupku. Hanya Kau kekuatan hidupku. Oh, hanya Kau kekuatan hidupku. Kami akan bersekutu dengan kebenaran. Berbicaralah dan kami siap mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-49. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Saya mengajak saudara membaca dari Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-14. Inilah jalan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Ada dua hal yang perlu kita pahami dan bahas hari ini. Dikatakan jalan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri,
dan gemar akan perkataannya sendiri. Bicara tentang orang yang percaya pada diri sendiri, apakah ini salah untuk kita percaya pada diri kita sendiri? Tidak salah, sepanjang kita percaya pada diri sendiri untuk membangkitkan potensi-potensi yang kita miliki, ya. Untuk menumbuhkan karunia-karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau kita percaya kepada diri kita sendiri, kita bilang kepada diri kita sendiri, saya mampu, saya kuat, dan saya bisa meraih segala sesuatunya karena kemampuan yang saya miliki. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita menaruh harap kepada Tuhan, tanpa kita berkata semua karena Tuhan, maka itu adalah sebuah kegagalan yang besar. Satu ketika, apa yang kita percayai itu akan membuat kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Dengan kata lain, bolehkah kita percaya kepada diri kita sendiri? Boleh. Sepanjang saya katakan untuk kita mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Dan kepercayaan pada diri sendiri harus dibangun di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Artinya kita mempercayai Tuhan yang berbuat, yang bekerja, yang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang kemudian membawa kita kepada keberhasilan tidak menjadi alasan bagi kita berkata semua karena saya, tetapi kita akan berkata semua karena Tuhan. Apa yang saya raih, apa yang saya miliki sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, gemar kepada perkataannya sendiri. Jadi apa yang dikatakan itu adalah kebenaran yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Itu adalah kebenaran di mana orang lain itu salah. Apa yang dikatakan oleh orang lain itu salah, tidak benar. Dia sendiri yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita manusia acap kali memiliki kelemahan di dalam perkataan kita? Kita bisa salah di dalam perkataan kita. Tetapi saya ingin berkata pada saudara, marilah kita membangun perkataan kita, di mana di dalam perkataan yang kita ucapkan itu memiliki nilai-nilai firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan artinya perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati orang lain. Sehingga komunikasi kita kepada orang-orang yang terdekat, keluarga kita misalnya, dan lebih jauh lagi sesama kita bisa memotivasi, kita bisa memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan yang membangun. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh mendorong hidup kami untuk berjalan menurut kehendak Tuhan, berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, dan apa yang kami miliki saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu memberkati orang lain, memotivasi orang lain dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang benar, sehingga orang lain diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.